Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kembali kita akan menikmati berkat firman Tuhan, supaya kerohanian kita menjadi lebih baik dan menuju pada kesempurnaan dari hari ke hari. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada kesempatan kali ini, kami masih boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kerohanian kami, supaya kami dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang-orang di keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di kehidupan sosial kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan membicarakan atau firman Tuhan akan berbicara mengajarkan kepada kita mengenai berkat yang akan diterima bagi anak-anak Tuhan. Suatu hal yang menggembirakan, tetapi kita akan mempelajari secara menyeluruh. Sebelumnya, saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Bilangan 6. Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai 27, ada satu perkataan Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa. Demikian bunyinya firman Tuhan. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara, ini adalah ucapan daripada Tuhan, perintah Tuhan kepada Musa, bagaimana suatu berkat atau doa begitu ya, doa berkat diucapkan untuk orang Israel, bangsa Israel. Harun dikatakan di sini Tuhan berfirman supaya dia menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, karena Harun mempunyai jabatan atau memiliki tugas sebagai imam. Nah, saudara-saudara, kita melihat melalui rangkaian di ayat yang ke-24, 25, dan 26 adalah isi daripada berkat ini yang sudah kita baca tadi. Sekilas kalau kita melihat ada tiga berkat yang diberikan begitu, yang diucapkan atau yang harus diucapkan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat, kita memperhatikan bahwa sebenarnya secara keseluruhan ini adalah satu kesatuan, sehingga tidak dapat dipisahkan, tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Ketika Tuhan memberikan sesuatu atau dia menuntut sesuatu dari kita, dari manusia, dia menginginkan sesuatu yang utuh. Saudara-saudara, kalau kita membicarakan sebagai satu contoh, di dalam kitab Galatia ada satu pasal ayat-ayat yang terkenal mengenai buah roh. Orang seringkali salah mengartikan atau salah memahami bahwa buah roh ada 9. Sementara kita tahu yang sebenarnya buah roh itu sendiri adalah satu kesatuan dengan 9 karakter ini yang harus terpenuhi. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka belum dapat dikatakan ada buah roh yang dihasilkan. Begitu saudara-saudara, demikian juga dengan berkat yang baru saja kita baca. Dikatakan ada 3 uraian di sini. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nah, saudara-saudara, secara menurut kalimat dari yang sudah kita baca di ayat 24 ini, kita mendapati bahwa ada kata-kata Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita tahu saudara-saudara bahwa seperti yang tadi sudah saya katakan, ketika Tuhan melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dia betul-betul melakukan secara menyeluruh, utuh, dan tidak setengah-setengah begitu. Dikatakan Tuhan memberkati, lalu ada perlindungan, dikatakan di sana. Jadi Tuhan memberkati dan melindungi. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ketika Tuhan
atau kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, juga ada penjagaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga berkat ini betul-betul kita miliki dalam kehidupan kita secara utuh dan tidak diambil daripada kita. Tentunya selama kita masih hidup berkenan di hadapan Tuhan, masih melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita tidak bertentangan, kehidupan kita tidak bertentangan dengan segala perintah atau firman Tuhan. Saudara-saudara, lalu di ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Suatu hal, saudara-saudara, yang secara menyeluruh begitu di dalam Alkitab, terang, sinar berbicara tentang terang. Terang dan gelap ini selalu ada dari awal Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, selalu banyak bertebaran tertulis. Dan selalu saudara-saudara, analogi daripada gelap dan terang ini selalu bertentangan, di mana terang, sinar yang menerangi begitu, adalah sesuatu yang baik, sementara kegelapan adalah sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudara, ketika suatu sinar menerangi, maka otomatis kegelapan akan sirna. Dalam suatu ruangan, kalau ada pelita, ada lampu di ruangan itu yang dinyalakan, saudara-saudara, maka kegelapan di dalam ruangan itu akan sirna. Tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan ini berbicara, saudara-saudara, mengenai ketakutan, mengenai ketidakpastian, ketidakberanian, saudara-saudara. Berbicara mengenai keraguan, kekelaman. Nah, ketika ada Tuhan yang menyinari, dikatakan di dalam ayat 25 tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, maka kita sama-sama tahu bahwa ini adalah suatu berkat, suatu terang yang bukan main, yang bukan biasa-biasa, bukan hanya seperti orang atau kita menyalakan pelita, menyalakan lampu. Tetapi ini adalah terang yang sesungguhnya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Dia yang akan menyinari kehidupan kita. Sehingga apa, saudara-saudara? Secara secara manusia yang kita, di mana sebenarnya kita tidak memiliki terang itu, tidak ada sinar yang bisa kita hasilkan sendiri dari kehidupan kita yang berdosa ini, kita dapat memiliki, kita dapat menikmati sinar atau terang yang daripada Allah ini sendiri, menyinari setiap aspek kehidupan kita yang tadinya gelap, yang tadinya kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kemana kita harus melangkah, sesuatu yang harusnya kita lihat tetapi tidak terlihat, tetapi ada tuntunan Tuhan, ada hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan tunjukkan semua. Dikatakan Tuhan menyinari engkau atau menyinari kita dengan wajahnya. Sinar juga, saudara-saudara, sifatnya menyingkapkan sesuatu, segala sesuatu yang dia sinari. Ketika ada keburukan di dalam kehidupan seseorang, ketika Tuhan menyinari kehidupan orang tersebut, ketika sinar yang daripada Tuhan ini menyinari kehidupan kita, maka kita dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, apa yang menjadi dosa-dosa kita. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan sebelumnya, saudara-saudara, ini disingkapkan. Oleh sebab itu dikatakan tadi, dan memberikan engkau kasih karunia atau grace begitu ya, dalam bahasa lain, suatu kesempatan begitu, suatu hal yang bersifatnya pengampunan. Ada kesempatan, ada kasih karunia yang kita miliki. Sehingga ketika sinar ini menyingkapkan segala sesuatu yang tidak baik, yang masih ada dalam kehidupan kita, kita memiliki kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Menyerahkan atau menghilangkan setiap dosa yang masih kita miliki, yang masih kita lakukan di hadapan Tuhan, atas kesempatan atau kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini adalah, saudara-saudara, berkat yang sesungguhnya, berkat yang boleh kita miliki. Karena saudara-saudara, masih ada kesempatan yang dimiliki oleh kita supaya kita dapat berbuat sesuatu untuk menjadi lebih baik secara rohani.
menuju kepada kesempurnaan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, saudara-saudara, di ayat yang ke-105 dikatakan bahwa firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah, pemazmur mengatakan hal ini dengan demikian, saudara-saudara, bahwa yang menjadi terang, yang menjadi pelita, yang menyinari kehidupan kita, yang daripada Allah ini adalah bagaimana firman ini dapat menuntun kita, menunjukkan segala sesuatu dari kehidupan kita, supaya kita belajar bagaimana kehendak Allah yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita mendapati sebenarnya melalui firman-firman Tuhan yang diberitakan, yang sudah kita terima, bagaimana kita, kalau kita melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita dapat diingatkan. Dan ada kesempatan, kasih karunia yang boleh kita miliki, supaya kita memperbaiki diri kita melalui firman Tuhan ini. Nah ini saudara-saudara, lalu di ayat yang ke-26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu atau kepada kita dan memberi damai sejahtera. Saudara-saudara, pada zaman dulu, di mana kitab bilangan ini ditulis, dan pada zaman-zaman sebelum atau juga setelahnya begitu ya, seorang yang berkedudukan tinggi, tertinggi seperti raja, ini tidak main-main, saudara-saudara, bahwa tidak semua orang dapat diperkenankan untuk melihat seorang raja seperti orang tersebut melihat rekannya begitu. Ada penghormatan yang harus dilakukan. Tidak jarang, saudara-saudara, orang yang memandang seorang raja dengan berani, mungkin kalau di zaman sekarang berbeda, tetapi zaman-zaman dulu, saudara-saudara, tidak demikian. Orang yang memandang raja dari kalangan rakyat, memandang raja dengan seperti biasa begitu, akan kena penghukuman. Kita pun tahu bahwa adalah Tuhan ini sosok yang bahkan lebih tinggi daripada seorang raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Mengenai hal ini, saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, ini adalah suatu kemurahan, bentuk kemurahan daripada Tuhan sendiri, artinya perkenanan. Dalam terjemahan lain, ayat ini, saudara-saudara, diartikan, menghadapkan wajahnya kepadamu ini adalah diartikan adalah bahwa Tuhan ini berkenan. Tuhan ini berkenan menerima begitu. Dia menerima kita. Sehingga kita boleh melihat wajahnya, sehingga Tuhan berkenan melihat kita yang begitu rendahnya sebenarnya, saudara-saudara. Berkat yang ditulis dalam ketiga ayat ini, diuraikan dalam ketiga ayat ini adalah satu kesatuan. Seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa ini tidak dapat dipisah-pisah. Nah, seringkali saudara-saudara, ini yang perlu kita perhatikan, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa seringkali manusia salah mengartikan bahwa, saya sudah diberkati Tuhan, kehidupan saya penuh dengan kesuksesan yang melimpah dan seterusnya. Perhatikan bagaimana keadaan kita, saudara-saudara, bahwa orang-orang di luar Tuhan pun, orang-orang fasik dapat memiliki kekayaan, dapat memiliki kesuksesan. Bahwa dunia dapat memberikan, saudara-saudara, berkat secara materi begitu ya, kepada orang yang bahkan di luar Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa dikatakan dalam ayat 24 tadi, kita mengingat Tuhan memberkati dan melindungi. Jadi saudara-saudara, tidak lalu berkat ini datang dan terlepas begitu saja. Kalau saudara-saudara kita dapat memperhatikan hal ini, kita melihat di dalam kitab Ayub, kita membuka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-20. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai ke-5 dikatakan demikian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata.
Saudara-saudara, dikatakan di sini di ayat yang kelima, sorak-sorai orang fasik sebentar saja. Artinya orang fasik bersorak-sorai, bergembira, berkemenangan. Tetapi sifatnya sementara. Setelah mendapatkan lalu kehilangan. Dan sukacita di kalimat berikutnya, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Betul-betul tidak bertahan. Jangankan bertahan lama, saudara-saudara. Bahkan ini boleh dikatakan sebentar, langsung terhilang begitu saja. Berkat yang sesungguhnya, jika memang berkat daripada Allah, bukan berkat yang menurut kita, pandangan kita, opini kita diberkati, tetapi berkat yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ketika kita menerima betul-betul daripada Tuhan, daripada Allah, akan kita terima dan akan terjaga. Seperti yang dalam ayat 24, dalam bilangan 6 tadi yang sudah kita baca. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini mengenai selanjutnya, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-25 tadi, dalam bilangan 6 tadi juga dikatakan tentang sinar. Sinar yang terang juga dapat menyilaukan atau membutakan seseorang. Sama seperti orang sedang berada di panggung begitu ya, saudara-saudara. Ketika dia mendapatkan lampu sorotan dari mana-mana, dia menjadi pusat perhatian. Sinar yang diberikan oleh dunia, terang yang diberikan oleh dunia, terang yang palsu ini, bukan terang yang sesungguhnya, juga dapat membutakan keadaan kita. Kita malah mengkoreksi diri, bukan kita malah berbalik kepada Tuhan, tetapi malah kita berbesar hati, malah kita membanggakan apa yang sudah ada pada kita. Saudara-saudara, ini adalah suatu kesalahan pandangan terhadap penerimaan berkat yang sesungguhnya. Lalu saudara-saudara, dikatakan di ayat yang ke-26 dalam bilangan 6 tadi juga dikatakan mengenai Tuhan menghadapkan wajahnya. Kalau kita membuka di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-20, saudara-saudara, kita membuka dalam Keluaran 3 ayat yang ke-20, Keluaran 33 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, firman Tuhan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Hukum atau peraturan daripada Tuhan jelas, seperti yang tadi sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa tidak bisa orang memandang wajah Tuhan begitu saja. Dikatakan Tuhan sendiri berfirman, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lalu di dalam Keluaran, saudara-saudara, 14, ada kisah mengenai bangsa Israel yang keluar daripada Mesir, lalu ada orang tentara Mesir yang mengejar mereka. Dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-24, saudara-saudara, dikatakan demikian, pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan memandang seseorang, Tuhan memandang manusia dengan wajahnya, bisa itu mendatangkan berkat, tetapi juga bisa mendatangkan maut, mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam bilangan 6, kembali lagi di ayat-ayat yang pertama tadi, di dalam bilangan ayat yang ke-26, dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, ketika kita menerima berkat secara materi dalam kehidupan kita, ketika kita merasa kehidupan kita penuh dengan tuntunan arah, tidak kehilangan arah, seolah-olah ada sinar yang menyinari kehidupan kita. Kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah betul setiap yang kita terima berkat yang sesungguhnya dari Tuhan, atau ini hanyalah berkat semu yang dibiaskan oleh dunia supaya kita terlena. Saudara-saudara, kita perlu mendapatkan perkenanan daripada Tuhan sesuai di ayat yang ke-26 tadi, menghadapkan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya
kita harus memiliki perkenanan Tuhan, supaya Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepada kita. Kitab Mazmur mengatakan, carilah wajah Tuhan. Saudara-saudara, kita harus memiliki perkenanan Tuhan, supaya berkat yang sesungguhnya yang kita miliki betul-betul daripada Allah, dan bukan dunia yang memberikan. Sehingga bukannya kita diberkati dalam kehidupan kita yang sesungguhnya dalam jangka waktu yang lama, tapi malah justru dapat membawa kejatuhan dalam kehidupan kita. Jika tidak ada sukacita ketika kita menerima berkat, ketika kita memiliki karir yang tinggi dan seterusnya, maka saudara-saudara, kita perlu mengoreksi diri. Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Melalui firman ini kita belajar bahwa ada berkat yang disediakan Tuhan bagi kita, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa untuk semua menerima berkat ini, kita perlu perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Kita perlu dekat dan bersekutu selalu dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Kalau kami boleh, Tuhan Yesus, menerima firman-Mu, biarlah kiranya menjadi pengingat bagi kami, supaya kami terus mencari Engkau dan bersekutu dengan Engkau, supaya Engkau berkenan akan kami, kehidupan kami boleh terjaga dan diberkati oleh karena nama-Mu, oleh karena kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.